Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya bisa merasakan sukacitanya pada malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan karena kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu doa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kasih setiamu Tuhan gak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan Tuhan korban syukur kami ke hadapan-Mu. Pujian yang terbaik, penyembahan yang tulus di dalam kehidupan kami hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Karena itu ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah doa kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Sebelumnya mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Mari sama-sama kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan lupa senyumnya ya, kasih senyum. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian.
Mari sama-sama kita mau katakan sekali lagi, Tuhan Yesus itu sungguh baik buat kita. Amin. baik, kami mengucap syukur buat hari ini Kau boleh mengadakan kami semua untuk ada di tempat ini, untuk bersama-sama boleh berdoa, bersyafaat untuk nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi kami sekalian, ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah ya Bapa bagi kami sekalian, dan kuatkan dan teguhkanlah iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Silakan duduk. Terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita senang bahwa kita boleh bersama-sama boleh berdoa, menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya itu kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 23. Karena di tema di bulan ini, di bulan Desember yaitu Immanuel, saya akan pakai dalam ayat ini yaitu Matius 1 ayat 23. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, itu dalam terjemahan bebasnya. Kalau dalam firman Allah yang hidup berkelimpahan mengatakan seperti ini. Dengarlah, anak gadis itu akan mengandung. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dalam terjemahan bebas tadi dikatakan bahwa Allah menyertai kita. Tetapi kalau dalam firman Allah hidup berkelimpahan dikatakan artinya Allah beserta dengan kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan ini yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih arti beserta itu? Ada yang bilang bersama-sama, good, boleh. Apa sih arti beserta itu? Beserta itu dari arti kata itu, akar kata itu serta itu ikut, turut, ya. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan beserta itu adalah bersama-sama, gitu kan? Bersama-sama, artinya bersama-sama apa? Bersama-sama artinya berdampingan, betul gak? Gak di belakang ataupun gak di depan, tapi bersama-sama. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ dikatakan, kalau dari akar katanya saya coba pelajari, yaitu Immanuel itu diartikan sebagai God with us. Lebih dalam lagi, Allah bersama-sama dengan kita. Kata bersama-sama ini menyatakan sesuatu relasi yang sangat dekat antara kita dengan orang yang menyertai kita. Gitu loh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, God with us itu artinya Allah bersama-sama dengan kita yang memiliki suatu relasi yang sangat dekat, yang lebih intim daripada yang kita dengan orang yang menyertai kita. Artinya kita bersama-sama, bukan orang yang gak kenal tapi saling kenal. Artinya kita bersama-sama. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita, Allah Immanuel, bahkan banyak sekali lagu-lagunya yang Allah Immanuel gitu kan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bertanya sama cari Allah beserta dengan kita, Allah yang seperti apa? Allah beserta dengan kita, Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang beserta kita, kalau saya boleh bilang gini, Allah beserta kita bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kepahitan atau bukan berarti tidak ada kekecewaan. Seperti tadi, ini kan ayatnya di dalam Matius 1 ayat 23. Kalau Bapak Ibu baca di atasnya, ini perikop tentang Yusuf. Ya, Yusuf, saya bacakan. Kemudian Yusuf tunangannya menjunjung tinggi tata susila, memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka, tetapi secara diam-diam, karena ia tidak mau mencermarkan nama tunangannya di mata masyarakat. Sementara ia memikirkan hal itu, ia tertidur dan bermimpi melihat malaikat berdiri di sisinya. Hai Yusuf anak Daud, kata malaikat itu, janganlah takut, ya kan? Janganlah engkau ragu-ragu memperistri Maria, karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Ya. Berarti pada saat itu kita lihat Yusuf sedang menghadapi suatu masalah. Ya masalah dong. Dia belum menikah dengan tunangannya. Ini tunangannya, tiba-tiba tunangannya hamil, gitu loh kan. Berarti kan sementara pada zaman dahulu kalau ada yang hamil sebelum menikah, di zamannya Maria itu suatu hal yang aib gitu loh. Bahkan sekarang pun juga sama, tapi di sana taruhannya itu mereka harus mengalami namanya hukumnya dilemparkan dengan batu sampai mati. Nah, ini suatu hal yang aib, suatu masalah, suatu pergumulan gitu loh. Tapi pada saat itu Yusuf sedang memikirkan, dia ingin memutuskan sesuatu hal. Tetapi malaikat Tuhan datang menghampiri dia. Dia bilang, jangan kau ragu-ragu memperistri. Ya. Ada di dalam ayat yang lain saya baca bahwa
saat itu Yusuf sedang mengalami ketakutan. Jangan takut. Kenapa? Loh, iya dong. Belum, ini masalah gitu loh. Ini masalah. Daripada menghadapi masalah, ya lebih baik kita putuskan saja masalah ini. Seperti itu mungkin Yusuf pada saat itu. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan engkau ragu-ragu memperistri Maria, karena anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Ya kan? Dengarlah, anak gadis itu akan mengandung. Ya kan? Anak gadis itu akan mengandung, dan kau akan menamai dia Yesus, juru selamat, sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini ada suatu masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti jalan hidup Bapak Ibu tuh aman-aman saja. Penyertaan Tuhan, kalau jalan hidup Bapak Ibu baik-baik saja, Bapak Ibu bilang, oh Tuhan sertai saya, oh Tuhan tolong saya. Tetapi ini lebih kepada situasi yang tidak baik pun Tuhan tolong Bapak Ibu. Gitu loh. Situasi yang tidak baik pun Tuhan tolong Bapak Ibu. Allah beserta kita bukan berarti tidak ada masalah atau kesulitan. Ya kan? Allah beserta kita menunjukkan kehadirannya bagi kita. Dengan contoh tadi yang saya bilang, bahwa dia, Bapak, mengirimkan anaknya yaitu Yesus untuk hadir. Itu bukti penyertaannya dia buat kita. Contohnya lagi bangsa Israel. Allah beserta dengan bangsa Israel waktu bangsa Israel ada di padang gurun. Ya kan? Tuhan izinkan dia ada di dalam padang gurun. Ya. Dengan menyertakan apa? Tiang awan dan tiang api. Itu bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, kesulitan ataupun apapun juga. Bahkan kita bersyukur kita boleh mengakhiri, kita boleh ada di bulan Desember kali ini. Ya. Boleh kalau kita lintas lagi ke belakang, betapa banyak Tuhan menyertai kita. Gitu kan? Betapa baik Tuhan Allah Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Dan saya harap kita tidak bisa bilang masalah stop, atau kesulitan stop, atau apa segala macam beban pergumulan stop, gak bisa. Selama kita hidup itu semua pasti ada. Ya. Tapi mari kita mau melangkahkan kaki kita di akhir bulan ini, bahkan nanti di awal tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Allah bersama-sama Bapak, Ibu dan saya. Kesulitan boleh datang, masalah boleh datang. Ya. Bahkan saya nggak tahu mungkin saat ini Bapak Ibu ada masalah yang beratnya bukan main menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu udah give up sama Tuhan. Tapi percayalah, Bapak Ibu tidak sendiri. Allah itu Allah Immanuel, artinya Allah yang bersama-sama dengan Bapak Ibu. God with us, God with us. Artinya apa? Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk melalui itu semua. Allah beserta kita bukan Allah yang ngejorokin atau di belakang kita, tapi bersama-sama dengan Bapak Ibu saat ini. Kita tidak tahu 2021 akan terjadi apa. Bahkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, ataupun dalam bangsa kita, kita tidak tahu. Tapi dengan keyakinan ini, Matius 1 ayat 23 ini, Allah beserta kita. Allah Immanuel, Allah beserta Bapak Ibu, Allah yang akan mampukan Bapak Ibu untuk menghadapi kesulitan, Allah yang akan mampukan Bapak Ibu akan menghadapi sakit penyakit, Allah yang bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk akan mampu menghadapi semua persoalan yang terjadi. Allah beserta dengan kita. Contoh yang tadi saya bilang bangsa Israel, itu contoh yang sangat-sangat konkret yang bisa Bapak Ibu lihat. Dia mungkin tidak kelihatan, tapi dia penyertanya ada, tiang awan dan tiang api. Apa saat ini yang menjadi masalah Bapak Ibu? Apa yang saat ini menjadi kesulitan Bapak Ibu? Penyertaan Allah ada di setiap keadaan kita, baik itu tidak baik maupun yang baik sekalipun. Asalkan Bapak Ibu tetap ikuti firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi Matius tadi, sungguh kalau Bapak Ibu baca, Matius 1 itu diawali dengan Matius 1 ayat 23 tadi, Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di dalam Matius pasal 28, di situ di akhir dari kisah dari kitab Matius ini diawali dengan kata Allah beserta dengan kita, di akhir pun juga sama. Di dalam Matius 28 ya. Di dalam ayat 20 di situ dikatakan, kemudian ajarlah murid-murid yang baru itu menaati segala perintah yang sudah kuberikan kepada kalian. Dan yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Coba sekarang Bapak Ibu yang di rumah katakan, Tuhan menyertai saya.
Tuhan bersama-sama dengan saya. Saya tidak takut karena ada Tuhan Allah Immanuel itu bersama dengan saya. Amin. Amin. Jadi jangan takut. Amin. Katakan masalah, saya punya Allah yang bersama-sama dengan saya. Ya. Kita tidak bisa menolak masalah itu datang. Betul? Kita tidak bisa menolak kesulitan itu datang. Kita tidak bisa menolak segala hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, bahwa Allah Immanuel, Allah bersama dengan Bapak Ibu. Bersama-sama loh ya, sekali lagi. Seperti seorang teman yang pergi bersama-sama. Bukan ditinggalin. Atau bukan dibiarin gitu aja, enggak. Dia Allah Immanuel. Sekali lagi renungan firman Tuhan saya ini, saya ingin garis bawahi, yaitu Allah bersama-sama dengan kita bukan berarti tidak ada masalah dan kesulitan. Masalah pasti datang. Tapi disitulah kita melihat penyertaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Allah bersama-sama dengan kita menunjukkan kehadirannya dalam hidup kita. Buktinya pada saat bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, masalah ada, tapi coba lihat kembali sisi positifnya dari masalah tersebut. Coba lihat kembali lagi sisi apa berkat Allah yang tersembunyi di balik setiap masalah itu. Ambil itu. Allah bersama-sama dengan Bapak Ibu. Setiap tetesan air matamu berharga di mata Tuhan. Setiap doa-doamu yang kau panjatkan, Tuhan dengar. Dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Bapak Ibu tidak sendiri, saya tidak sendiri menghadapi ini semua. Tuhan beserta dengan kita, Allah Immanuel. Kita angkat pujian yang mengatakan Allah Immanuel. Immanuel. Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan,
bisa bertahan sampai saat ini Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau yang menguatkan. Haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari menyembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang perkasa. Tiada nama lain selain Engkau, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya ya Bapa, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Shiria la la yere, Shiria la la yere. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia.
berada saat ini. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Mari angkat doa-doamu kepada Tuhan. Bawa kekhawatiranmu, bawa masalahmu, bawa setiap pergumulanmu di bawah kaki Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang akan selalu ada buat kita. Dia tidak meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya dengan membiarkan berjalan sendiri, tidak. Tetapi Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang akan memegang tangan kita untuk berjalan bersama-sama melewati kegelapan hidup ini, melewati lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita. Tiralalalala maya san, tiralalalala maya sikialalala maya sanderalala maya san, kinaralala maya sande. Mari angkat hatimu, angkat hatimu bagi Dia. Kurala baba baba ya sikialalala maya sande, kinaralala maya sande. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak takut Tuhan sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak bimbang Tuhan sebab Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Bapa yang baik, kami bawa setiap pergumulan kami ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami bawa kekhawatiran kami bawa masalah kami bawa setiap kekecewaan kami bawa setiap keperihan hati kami Tuhan. Semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya. Kami tidak mampu, kami tidak kuat Tuhan. Tolong kami Bapa. Yakinkan iman kami Tuhan. Yakinkan kepercayaan kami Tuhan. Bahwa Engkau bersama dengan kami. Pada saat kaki kami mulai lelah Tuhan. Pada saat kaki kami mulai lelah berjalan Tuhan. Mari angkat kami Tuhan. Mari pegang kami kembali Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pada saat badai datang Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat angin kencang itu datang menerpa kehidupan kami. Tolong peluk kami Tuhan. Tolong Tuhan dekap kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Pada saat kekecewaan datang Tuhan. Pada saat kekecewaan dan keperihan hati kami Tuhan. Bahkan akan sakit hati kami Tuhan. Tolong balut kembali hati kami Tuhan. Ajar kami untuk boleh memberikan pengampunan itu Tuhan. Buat orang yang menyakiti kami Tuhan. Buat orang yang melukai kami. Buat orang yang mengecewakan kami Tuhan. Biar kami boleh melepaskan pengampunan itu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kepada siapapun itu Tuhan. Kami tidak mau beban ini Tuhan. Kami mengampuni mereka Tuhan. Kami mengasihi orang tersebut Tuhan. Tolong hapus air mata kami Tuhan. Ganti dengan air, dengan kebahagiaan Tuhan. Ganti dengan tawa Tuhan. Ganti dengan ucapan syukur ya Bapa. Jika lidah kami mulai mengeluh, jika lidah kami mulai berkeluh kesah, mulai menggerutu, tolong Tuhan, ingatkan kami kembali akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga mulut kami boleh mengeluarkan kata-kata ucapan syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami melihat gunung masalah kami Tuhan yang besar. Tapi biarlah kami boleh melihat Allah kami yang besar. Biarlah kami boleh melihat Allah kami yang perkasa. Allah yang kami bisa mampu membantu kami melewati setiap pergumulan kami. Inaralalala maya sanderalala maya sikiaralala maya sanderalala maya sande. Inaralalala maya sande. Tuhan Yesus, Hamba berdoa saat ini Tuhan. Tuhan lihat setiap air mata yang saat ini tercurah. Tuhan yang mengetahui setiap dalam hati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan.
kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajar kami bersabar, ajar kami bertekun Tuhan, supaya kami boleh keluar dari masalah kami, supaya kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi kami punya Allah yang besar, Allah yang memampukan kami untuk melewati itu semua, Allah yang bersama-sama dengan kami ya Bapa. Ya ya sande Tuhan. Berkati jemaatmu dimanapun kami berada Tuhan. Hamba melepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba melepaskan sukacita-Mu Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada saat ini. Hamba melepaskan Tuhan mujizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mengalami sendiri jamahan-Mu Tuhan. Biarkan mereka boleh mengalami sendiri mujizat-Mu Tuhan. Biarkan mereka mau mengalami sendiri kesembuhan itu Tuhan terjadi dalam hidup mereka ya Bapa. Abang memberkati jemaat Pala Putih dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami beban berat, kesedihan, pergumulan, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, Tuhan sertai mereka supaya mereka boleh mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang berusaha Tuhan memberkati usaha mereka, pertemukan mereka dengan para pelanggan-pelanggan atau para orang-orang yang akan membeli dagangan mereka, usaha mereka Tuhan. Yang bekerja, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, biar mereka boleh jadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Apa saja mereka perbuat, apa saja mereka kerjakan Tuhan buat berhasil adanya ya Bapa. Yang ibu rumah tangga, berikan hikmat akal budi dan mengatur rumah tangga mereka Tuhan. Berikan hikmat akal budi dan kesabaran sukacita bagi hati ibu-ibu rumah tangga dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja Pala Putih boleh semakin bersinar Tuhan. Biar gereja Pala Putih boleh semakin menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Jadi kesaksian Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar Tuhan setiap orang yang beribadah dimanapun boleh beribadah, boleh mendatangkan jamahan Tuhan, mendatangkan lawatan Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat Allah dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan hibur. Yang saat ini ada di persimpangan jalan dalam kebimbangan mereka, Tuhan datang menjamah mereka, memberikan jawaban dalam hidup mereka. Memberkati Tuhan setiap orang yang mendengarkan ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah Natal yang akan diadakan di tempat ini walaupun secara online. Tuhan memberkati segala sesuatu yang menjadi jalan baik adanya Tuhan. Ibadah umum, ibadah Natal sekolah minggu sekalipun, Tuhan buat segala sesuatu dan persiapan-persiapan kami menjadi baik adanya Tuhan. Segala mungkin ada hal-hal yang kurang, Tuhan akan sempurnakan semuanya menjadi baik adanya Tuhan. Segalanya semuanya kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Andre Niko, Tuhan Yesus sertai beliau, berikan selalu kesehatan, berikan selalu hikmat akal budi, roh yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan bagi beliau Tuhan. Biar dimanapun beliau berada nama Tuhan dipermuliakan, tanda-tanda heran menyertai dalam pelayanan beliau Tuhan. Jamahan Allah, mukjizat Allah boleh terjadi dalam kehidupan beliau Tuhan. Berkati beliau di tengah-tengah keluarganya dengan anak istrinya Tuhan. Melindungi, tutup bungkus dengan kuat saudara Yesus saja. Jauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Jauhkan daripada orang-orang yang berniat tidak baik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuat saudara Yesus saja. Berkati Oma Rina, Tuhan terus kerjaan kesembuhan bagi Oma Rina. Dan terlebih daripada itu Tuhan terus taruh damai sejahtera sukacita dalam diri Oma. Karena kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan juga buat Civera, selalu memberikan kesembuhan, selalu buat pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan akan menggenapi firman-Nya tepat pada waktunya dalam kehidupan Civera dan Oma Tuhan. Sertai mereka selalu ya Bapa. Bahkan seluruh
Para pengerjamu di tempat ini Tuhan, mereka sudah berdiri lelah dan melayani Tuhan. Tuhan selalu berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus saja ya Bapa. Segala macam sakit penyakit, segala macam hal yang tidak baik kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Allah, penyertaan Allah ada bagi para pengerja kami Tuhan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik, pertemukan mereka dengan orang-orang yang menolong mereka. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat jahat, jauhkan mereka dari orang-orang yang mencari keuntungan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan, hidup mereka boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan mereka tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan berberkati dengan berkali lipat gandanya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Tuhan Yesus berikan keamanan, berikan situasi yang kondusif bagi negara kami Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau sertai dengan shalom Allah itu turun bagi bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami dengan jajaran menteri dan segala kabinetnya Tuhan. Biar tutupan bungkus darah Yesus menyertai mereka semua Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan segala hal yang tidak baik Tuhan. Dari panah-panah si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan Allah bagi mereka sekalian. Bahkan Tuhan bangsa kami yang sedang menghadapi corona saat ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan kesabaran bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini semua akan berakhir Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Jauhkan kami daripada virus-virus yang tidak baik ini ya Bapa. Yang berkati juga buat pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan. Yang saat ini sedang terbaring lemah karena virus ini. Tuhan Yesus berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hadirlah Tuhan bagi mereka Tuhan. Menyatakanlah mukjizat-Mu bagi mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami percaya Engkau akan mendengar dan akan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada di bagian akhir di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah menolong kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, kami telah berdoa kepada-Mu ya Tuhan, dan bahkan kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, itulah yang menjadi bagian yang akan kami terus yakini bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau memakai kehidupannya, Engkau pakai menjadi alat-Mu melayani setiap orang, dan Tuhan pakai di mana saja berada dapat membawa nama kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga secara khusus untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Pemusik, worship leader, singer, operator LCD, operator sound, dan semua yang bertugas ya Tuhan, baik yang di depan layar maupun yang di belakang layar, semuanya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Jerilah mereka tidak sia-sia, mereka akan penuh dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap umat-umat Tuhan yang ada di mana saja saat ini berada, bahkan ada di rumah atau di mana saja mereka berada, semuanya Tuhan tetap ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, tetap sehat, karena Tuhan yang ada buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dan melindungi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Dan kiranya Engkau juga yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada setiap kami semuanya damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus yang akan selalu menyertai setiap kita semuanya dari hari ini sampai selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali, kedua kalinya menyebut kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.